Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sandrina Gema Maria Simamora dengan NPM 127, di mana saya dari kelas PGA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas materi kita sebelumnya, yakni pada Kamis lalu, pada mata kuliah, yakni metodologi penelitian, yang diajarkan oleh ibu dosen kita, yakni Ibu Chani, di mana pada Kamis lalu kita sudah belajar mengenai subjek dan objek penelitian. Lalu yang kedua kita belajar mengenai hubungan kausatif dan juga asosiatif. Yang ketiga kita belajar mengenai definisi operasional. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada subjek dan objek penelitian. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk kepada subjek dan objek penelitian, perlu kita ketahui bahwa penelitian itu terdiri dari penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif ini berhubungan dengan angka-angka atau data-data yang bersifat objektif. Nah, kalau penelitian kualitatif yaitu bersifat deskripsi atau menggambarkan, di mana dengan kata-kata yang jelas dan terperinci. Nah, kita masuk ke subjek penelitian. Subjek penelitian adalah seseorang, benda, ataupun pihak yang terkait dalam sebuah penelitian. Nah, pihak inilah yang akan memberikan informasi kepada peneliti tentang apa yang akan ditelitinya. Seperti itu. Kita lanjut ke objek penelitian. Objek penelitian ini merupakan masalah ataupun fenomena yang akan diteliti. Saya akan memberikan contoh subjek dan objek dari sebuah penelitian, di mana judul penelitiannya itu penelitian kuantitatif, yakni pengaruh metode pembelajaran berbasis proyek terhadap hasil belajar siswa kelas 3 SD Melati, di mana subjek dari penelitian tersebut adalah siswa kelas 3 SD Melati, dan objeknya adalah pengaruh metode pembelajaran berbasis proyek terhadap hasil belajar siswa kelas berapa? Kelas 3 SD Melati. Seperti itulah yang dinamakan subjek dan objek. Subjek itu merupakan seseorang ataupun benda yang akan diteliti, atau pihak lah kita bilangnya, pihak yang akan diteliti, sedangkan objek itu masalahnya. Baik, kita akan melanjutkan yakni materi hubungan kausatif dan juga hubungan asosiatif, di mana dalam penelitian itu ada dua hubungan, yakni hubungan kausatif dan juga hubungan asosiatif. Nah, pertama kita akan bahas hubungan kausatif, yakni hubungan kausatif ini merupakan hubungan timbal balik, yakni adanya sebab dan akibat dalam sebuah penelitian. Baiklah, saya akan memberikan contoh dari hubungan kausatif, di mana hubungan yang ada sebab dan akibat yang akan ditimbul. Misalnya pengaruh media sosial terhadap minat belajar siswa kelas 3 SD Melati. Nah, di mana pengaruh dari media sosial itu terhadap minat belajar siswa. Perlu diketahui peneliti akan mengumpulkan data siswa yang menggunakan atau aktif menggunakan media sosial maupun tidak, sehingga dan dilihat bagaimana minat belajar siswa tersebut, apakah ada pengaruh dari media sosial yang digunakannya terhadap minat belajarnya atau justru tidak ada pengaruh. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke hubungan asosiatif, di mana hubungan asosiatif ini adalah hubungan yang memiliki kerjasama antara dua variabel, yakni variabel X dan variabel Y, di mana kedua variabel ini berbeda, di mana tidak terikat satu sama lain tetapi mempunyai hubungan. Contoh dari hubungan kausatif ini yakni hubungan antara latar belakang pekerjaan orang tua dengan motivasi belajar siswa. Nah, perlu peneliti ketahui latar belakang pekerjaan orang tua siswa itu bagaimana. Apakah orang tua siswa itu pekerjaannya guru, apakah orang tua siswa itu pekerjaannya dokter, polisi, bermacam-macam latar belakang pekerjaan orang tua, dan dihubungkan dengan minat belajar, motivasi belajar siswa, yakni motivasinya itu seperti apa, apakah motivasinya rendah, sedang, ataupun tinggi. Nah, seperti itu, sehingga variabel X dan variabel Y itu berbeda, tidak saling terikat ataupun dipengaruhi, akan tetapi ada hubungannya. Nah, kita contohkan seperti siswa A ini merupakan siswa yang termasuk
motivasi belajarnya itu tinggi. Nah, pekerjaan orang tuanya itu adalah seorang pedagang ataupun wirausaha. Nah, yang siswa B merupakan seorang siswa yang motivasi belajarnya itu rendah. Nah, pekerjaan orang tuanya merupakan guru. Nah, perlu kita ketahui, siswa A dan siswa itu berbeda latar belakang orang tuanya. Nah, justru siswa B itu yang pekerjaan orang tuanya guru, malah motivasinya itu rendah. Nah, disinilah peneliti mencari adakah hubungan antara kedua variabel tersebut. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke definisi operasional. Definisi operasional dijabarkan ketika kajian pustaka kita sudah mendalam, di mana kita dapat membaca banyak sumber-sumber yang terpercaya ataupun dari penelitian sebelumnya mengenai apa penelitian yang akan kita bahas, sehingga didapatlah informasi-informasi yang detail. Dari kajian pustaka tersebut, kita dapat membahas variabel-variabel yang akan kita teliti itu secara detail, sehingga informasi-informasi yang didapat itu lengkap dan juga akurat mengenai penelitian sebelumnya ataupun sumber-sumber terpercaya lainnya. Sebagai contoh, hubungan antara motivasi belajar siswa dengan prestasi akademik siswa kelas 5 SD Melati, di mana variabel X-nya yang merupakan definisi operasional dari motivasi belajar. Kita contohkan, motivasi belajar itu merupakan dorongan dari eksternal maupun internal yang membuat siswa itu bersemangat, di mana kita harus merinci ataupun detail dorongan seperti apa yang diberikan, dan secara eksternal ataupun internal. Secara eksternal itu seperti apa dan internal itu seperti apa, sehingga segala sesuatu tentang motivasi belajar itu terperinci, jelas, dan mudah dipahami oleh banyak membaca. Nah, oleh sebab itu kita lanjutkan yang kedua variabel X-nya, di mana prestasi akademik siswa. Nah, prestasi akademik siswa itu seperti apa? Nah, bagaimana pengertiannya? Misalnya, prestasi akademik siswa itu merupakan capaian yang dihasilkan oleh siswa selama periode tertentu. Nah, periode tertentu itu kapan? Apakah seminggu, apakah 2 minggu, apakah per semester atau per bulan? Nah, seperti itu, harus mendetail dalam menjelaskan variabel X maupun variabel Y tadi. Baiklah, sekian materi yang bisa saya paparkan mengenai subjek dan objek penelitian, hubungan kausatif dan juga hubungan asosiatif, serta definisi operasional dalam mata kuliah metodologi penelitian. Sekian dari saya pamit undur diri. Terima kasih.